Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Apotek Teknonuri. Dan kelompok 5 itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Agus Hadiansyah, yang kedua Muhammad Syarul Effendi, ketiga Muhammad Syed Fajar itu selaku saya sendiri, dan terakhir ada Eko Sulaiman. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dan juga rumusan masalah. Kita langsung aja ya. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pembuatan aplikasi adalah suatu kunci kemudahan untuk mengolah dan mengakses data dalam sebuah masalah. Dengan adanya aplikasi, kita bisa mengefisiensikan berbagai hal seperti halnya waktu dan tenaga. Dan kemudian lambatnya proses penulisan membuat customer menunggu lebih lama dan membuat customer lain merasa tidak nyaman apabila keadaan sedang ramai pembeli. Dengan adanya aplikasi apotek, program yang diusulkan mampu memberikan solusi terhadap proses informasi yang cepat. Berikutnya, ada maksud dan tujuan. Yang pertama itu menampilkan berbagai aplikasi komputer sebagai bukti makin pesatnya teknologi informasi. Yang kedua itu membantu pihak manajemen agar mempermudah mengolah data. Dan yang ketiga membantu melakukan penjualan obat-obatan dengan mudah dan cepat. Dan yang terakhir memperkenalkan aplikasi komputer secara luas. Nah, itu dia maksud dan tujuannya. Dan berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas tadi, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem informasi Apotek Teknonuri mampu mengidentifikasi dalam memberikan pelayanan seperti keluar masuk obat, jumlah obat, dan sistem jual beli. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses transaksi pengadaan barang, penjualan, dan pembuatan laporan dapat di-cover dengan sistem informasi yang sesuai proses bisnis apotek. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadiansyah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data dari kelompok kami. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur terkait permasalahan, wawancara secara virtual terhadap sumbernya, dan pengambilan data record transaksi penjualan obat. Studi literatur digunakan untuk mengetahui dan memahami pemahaman algoritma, hash-based, frequent item set, dan konsep cross-selling dengan bantuan buku, jurnal, sumber lain yang terkait. Nah, kemudian dalam metode penelitian kita juga terdapat ruang lingkupnya. Mencakup apa aja sih ruang lingkupnya? Itu yang pertama itu ada program aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan Apotek Tekno. Ya, di program ini hanya bisa digunakan yang berhubungan dengan Apotek Tekno. Yang kedua, pembangunan sistem informasi ini mencakup informasi pengolahan data obat-obatan, informasi data penjualan, dan informasi data pembelian. Kemudian yang ketiga, itu laporan yang dihasilkan adalah laporan data obat, laporan penjualan, dan juga laporan pembelian. Yang keempat, itu pembuatan dan pengembangan program menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya, nah ini luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan itu adalah apa yang diharapkan setelah kita membuat aplikasi web
web kita tersebut. Apa sih yang diharapkan? Itu yang pertama. Yang pertama itu menciptakan hasil karya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Yang kedua itu membantu para pebisnis apotik yang membutuhkan kemudahan dalam mengelola bisnis. Nah, apotik tidak perlu lagi mencatat obat-obatan secara manual ataupun merekap data masukan secara serta pengeluaran di kertas lagi. Jadi sudah melalui aplikasi ya. lebih simpel. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan Agus Sapiensyah. Dan sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Eko Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa apotik dan data apotik dari program Apotik Teknologi. Oke, lanjut kita analisa. Analisa dari program Apotik Teknologi ini supaya lebih mudah untuk mengakses pembelian obat dari yang dulu kita harus pergi ke apotik. Dan dengan program ini kita hanya melalui online bisa membeli obat dengan mudah dan bisa bersaing dengan program apotik yang lainnya. Oke, lanjut ke data apotik. Poin pertama, program Apotik Teknologi adalah program komputer untuk mengelola obat atau barang yang dijual dan dibeli pada apotik. Program ini dilengkapi fitur pembelian obat dari pendaftaran pasien, diagnosa dokter, dan pembayaran apotik. Poin kedua, Anda dapat dengan mudah dan cepat mengelola data obat, data pasien, sejarah berobat pasien, menyiapkan obat pasien, termasuk juga mengelola keuangan apotik dan klinik sampai ke menghasilkan laporan laba atau rugi dan neraca. Poin ketiga, program ini menggunakan database PHP MyAdmin. Dengan kemampuan sangat baik pada jaringan komputer lokal, dapat digunakan untuk client server atau standby komputer. Oke, cukup sekian saya. Terima kasih. Dan dilanjutkan oleh Fendi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saudara Ekos. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Effendi Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari program Apotik Teknologi. Untuk kesimpulan, program yang digunakan dalam proyek ini bisa digunakan untuk sarana mempermudah proses transaksi dalam dunia kesehatan, khususnya untuk apotek-apotek yang nanti akan menggunakan program ini. Di dalam program ini cukup banyak tabel-tabel yang sangat mudah untuk digunakan oleh user, diantaranya data user yang di dalamnya terdapat nama pengguna yang memiliki akses untuk pengguna program, data obat yang isinya data berbagai macam obat yang akan dijual nantinya, pembelian obat yang isinya data transaksi pembelian obat dari supplier tertentu, penjualan yang isinya data transaksi antara pembeli dan penjual beserta waktu transaksi tersebut, hingga histori penjualan yang isinya adalah data rekam jejak kita dalam bertransaksi pada waktu-waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu saran dari berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya atau masukan dari program tersebut. Yang pertama, membuat atau memperbarui beberapa konten tabel untuk membuat terlihat lebih detail dan menarik lagi dalam penggunaannya. Yang kedua, memberikan update-update untuk program dalam waktu yang tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu lama. Yang ketiga, semoga program ini di kedepannya bisa lebih mengefisiensikan waktu dan tenaga untuk pihak manajemen maupun customer, dan juga dengan peran dari para developer untuk pengembangan yang ada nantinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah tutur kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.